Ke media sosial, biar media sosial ini terisi dengan sesuatu yang baik, ya, bukan uploadan TikTok yang tidak baik. Itu tujuannya pemerintah, Bu. Apalagi kalau galau, masya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu ini, saya nggak cerita ibu-ibu di luar sana, orang yang gula TV, biasanya berjilbab, Bu. Tapi tatkala dia main TikTok, jilbabnya dibuka, Bu. Sumuk katanya, panas deh. Jilbabnya dibuka, bahkan kadang, masya Allah, sesuatu yang terlihat di TikTok, di media itu kadang-kadang kelihatan cantiknya luar biasa. Makanya kadang laki-laki zaman sekarang banyak terpincut wanita di media sosial, ya, karena kecantikan, padahal kecantikan itu karena kamera jahat, Bu. Ya, karena kamera jahat. Setelah ketemu dengan orangnya, kadang-kadang 180% nggak sama, Bu. Iya, benar itu. Saya banyak mendengar awal-awal adanya media sosial ini, banyak para pemuda dan pemudi calon pengantin yang tadinya itu sama-sama kayak pacarannya di media sosial, chattingannya luar biasa. Setelah janjian mungkin pakai masker melulu karena gak pede dengan dirinya. Ketika sudah mau akad, Bu, burung, Bu. Karena ketika akad, yang dia lihat dengan nyata, yang dia lihat dengan media sosial itu jauh no padat. Itu banyak kasus di televisi, Bu. Hati-hati, itu tanamkan ke anak-anak kita, Bu. Boleh anak-anak kita mencari jodoh mungkin dengan media sosial, tapi kita sebagai orang tua harus tahu, Bu. Ayo, kata orang Madura dulu apa namanya ya, tampek apa ya, ngawasi dulu, Pak, tampekan apa namanya, silsilahnya harus tahu, Bu. Jok sopor orang laki, Bu. Tadi, Bu, seperti anak saya laku, Buroha. Yang penting anak saya sudah ada yang lamar, tanpa tahu bagaimana keluarganya, bagaimana nasabnya, bagaimana agamanya. Gak heran, Bu, kasus-kasus penipuan banyak terjadi di lingkungan kita, baik di media sosial, di TV, di TikTok, di HP, atau di realita kehidupan tetangga sareng ajudan. Penipuan banyak, ya, yang menjadi korban adalah para perempuan. Sudah dinikah, ya, sudah direnggut keperawanannya, kadang-kadang hartanya dikuras, setelah itu let's go, ya, ditinggalkan. Mau dicari kemana? Gak tahu kalau orang mana, anaknya siapa. Ada apa enggak? Banyak. Hati-hati kita sebagai orang tua. Boleh mungkin anak-anak kita kenal dengan apa ya, dengan jodohnya, karena jodoh itu banyak-banyak cara. Tapi kita harus tahu, Bu, harus tahu bagaimana orang tuanya, bagaimana keturunannya siapa, keturunan orang baik atau tidak, agamanya bagaimana, Bu. Ini di Kecamatan Labenya. Sekian tahun yang lalu, ya, sebelum COVID ini terjadi real di kita, dekat desa kita. Ada seseorang yang kenal antara laki dan perempuan. Tatkala kunjung-kunjung, Bu, setelah diminta kan main lagi ke pihak sana. Ternyata ketika sudah nyampe sana, Bu, rumahnya itu banyak anjingnya dan agamanya ternyata bukan agama Islam, ternyata agama non-Muslim, non-Islam. Nah, itu, Bu. Nah, tapi kadang anak-anak kadang pada senang, lah pada nikahnya sudah nikah sendiri. Ya bagaimana lagi? Hati-hati, Bu. Dan pula sang ajunan yang punya anak perempuan, ayo hati-hati. Yang punya anak laki-laki pun harus hati-hati, Bu. Oh, yang penting cantik, main ke sini. Aduh, kita nggak tahu bagaimana kulit anak-anak semakin, Bu. Bahaya, Masya Allah. Tapi ayo, sebelum anak-anak kita menikah, ayo carikan jodoh anak-anak kita itu jodoh yang bisa membawa kemaslahatan, kebaikan dan selamat dunia dan akhirat. Karena itu masih tugas orang tua. Kalau orang tua tidak bisa mencarikan jodoh anak atau tidak bisa memberikan jodoh anak yang baik,
Berarti kita sebagai orang tua juga dosa, Bu. Ya. Tugas yang terakhir orang tua itu menikahkan anak, ya. Tugas terakhir orang tua. Setelah itu anak itu mau jadi apa, rezekinya seperti apa, hidup kaya atau tidak, itu tergantung anak. Biarkan anak mencari kehidupannya sendiri. Nah, kalau anak sudah berumah tangga, ini peringatan. Baik yang sepuh, ya apa yang lagi ibu-ibu muda, menjadi ibu-ibu muda. Ketika anak-anak kita sudah menikah, kita sebagai orang tua jangan terlalu masuk dalam kehidupan anak. Ya, jangan mentang-mentang anak kita ada di rumah kita, terus kita selalu ingin tahu, kepo. Jadi jangan menjadi orang tua yang selalu kepo, ya. Perlu tahu berapa gajinya anaknya, berapa gaji suamimu, berapa, tanya dong gaji suamimu. Atau sebaliknya, kalau mungkin anak-anak kita laki-laki, bina naheda kan laku, tanya lagi, gajinya berapa, ajulu berapa dari Tuhan. Jangan, Bu. Justru orang tua yang baik itu selalu memotivasi anak. Kalau anak kita nggak bener, Bu, jangan membela anak kita. Kalau posisi anak kita kurang bener, ayo kita nasihati anak kita. Kalau misalnya anak kita perempuan, wahai anakku, surgamu sekarang sudah berubah, bukan lagi kepada orang tuamu, tapi kepada suamimu. Ayo taati suamimu. Selagi perintah suamimu itu baik, ayo kerjakan. Ibu selalu mendukung dan mendoakan. Jangan sebaliknya, Bu. Abri rempah lah kena kita uang matuan. Beda. Kasih berapa kamu sebulan sama suamimu? Kok mentang-mentang suamimu itu ada di sini, masih ngampung di rumah saya. Jangan. Orang tua yang baik justru tidak selalu memanas-manasi anak tokarnya. Ya, kalau anak kita matul, Bu, talaken tabine kepada kita atau karang laki bine, ayo kecelak. Cek tambah panas. Cek lakaran laki jalakan laki atau sebalik, cek lakaran bina hede salah pas-pasan rapina. Ngalah embu, lako males, berserompong. Berarti kita sebagai orang tua gagal, Bu. Gak bisa menjadi contoh yang baik. Orang tua yang baik selalu mencelak elah cowok biasa dari rumah tangga dia pasti ada tokar, pasti ada selisih paham, itu biasa. Ayo saling sabar, bersabar. Apa boleh kalau sudah punya anak, ya. Kalau apalagi kalau sudah punya anak, kasihan, Bu, sampai bercerai, kasihan anak-anaknya tadi. Nah, orang tua yang baik selalu mencelak. Ya jangan justru manas-manasin lah, Bang. Darah Bang. Nyampe boleh, Bang. Degi paju nak. Beda. Sekayu mana kamu? Serake lo coba serombong. Aku punya suami sudah nggak kerja, main pukul tangan begitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan nyari pesen. Oh, buat judi. Buat selingkuh, bukan judi. Oh, buat selingkuh. Masya Allah, tuan ibu. Ya. Kalau memang punya. Oh, gitu. Bon anak tergantung dari sekolah kan hitungannya bulanan. Sebulan abrik semekah, nikah ada tua. Akui semuanya. Tapi kalau orang sepo bukan ada bulanan, ada tahun, ada hari ya Ibu. Setiap saat, setiap waktu dan anak kumpul ini kan namun terus penyaman anak.
anak, betul? Meskipun tak gedun Bu Fadilah. Ini realita. Kalau kita ngasih dari 10.500 1 juta, katakan itu mereka tidak Bu. Kasih orang tua, kasih ibu itu sepanjang jalan. Sampai isdet cek Bu Fadilah, sampai mati mereka ring sepol, mereka belas ada anak tidak terhitung. Tapi kalau kasih sayangnya anak dari sepoking sepanjang penggalang Bu. Tangga mereka. Oh, mau rezeki banyak, abri banyak. Mau rezeki didi, abri didi kita. Mau kedua rezeki kadang tak kedua Bu. Tentu boleh punya oh, tangan Bu. Aku dari sepo. Beda hidayah. Panjenengan ajulu dari sepo senapa Bu? Sebulan Bu. Ada sekali. Ada. Masya Allah Bu. Thank you nyeri. Meskipun tidak punya harta yang berlebih, untuk kita senangkan orang tua kita minimal Bu. Kalau sampean lagi makan enak itu loh Bu. Enak yang sekolah Bu. Kalau lagi makan bersama dengan teman-teman sampean, dengan gengnya sampean, dengan sosialitas sampean. Ya. Ingat kira-kira orang tua saya di rumah makan apa? Kok tahu, kok tempe Bu? Ikannya paling banter, ikan apa daging lah paling banter ngereng sempur. Yuk, kalau bisa ketika sampai keluar belikan sesuatu atau makanan yang bisa menyenangkan hati orang tua sampean. Jentu jenaren sepol sampean kan apa? Resepo itu nggak butuh uluran tangan sebenarnya, nggak butuh apa beri badan kalau sengaja, nggak butuh sebenarnya. Ajelin nak foto hidup, napa nyaman, senang mereka pun celak, tadi pun senang tadi Bu, resepo mereka Bu. Tapi kita sebagai anak harus tahu diri Bu. Kita sebagai anak harus tahu diri, makanya cepol pepatah, mun kedua resepo kedua, mereka cimat ibadah Bu. Kalau kita masih punya orang tua yang masih utuh, bapak ada, ibu ada, itu sesuatu kekayaan yang luar biasa, tak tandingnya Bu. Karena apa? Ada yang mendoakan kita. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, siapa yang akan mendoakan kita? Ada Bu, karekas kastana. Oleh sebab itu, pertemuan pada sore kadito ya, baknya bak niat boleh Bu. Yuk. Ditata dulu niatnya, ikut pengajian Al-Hidayah ini karena apa? Karena Allah. Kalau sudah karena Allah, alhamdulillah. Bu, kalau kita sudah niatnya karena Allah dan Rasul, kita dapat semuanya. Dapat apa? Dapat ridha Allah, dapat kasih sayang baginda Rasul, dan juga dapat sesuatu dari ketua pengajian ya, dapat sesuatu ketika kumpulan, dapat kapi oleh kapi, kesenang pengurus, kesenang ibu klebu, kesenang tuan rumah kalau niatnya karena Allah dan Rasul. Tapi kalau kita semata-mata niatnya karena cuan, karena harta, karena dunia, karena ingin apa ya sifat manusia, ya yang kita dapat sifat manusianya saja, karena lesok toyu, tedung yang paham Bu? Paham. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Capi? Mana dia? Nyampe rumah ngomong bayi. Apa gue?